Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, sama saya. Hari-hari ini kita dihebohkan sama virus corona. Banyak media memberikan beritanya, memberikan infonya. Tapi inilah Indonesia. Indonesia tuh asik, bro. Orang Indonesia itu virus baru nyampe di mana aja, beritanya udah nyampe kemana-mana. Belum masuk ke Indonesia, beritanya udah tersebar melalui WA apa semua. Hebat lah pokoknya orang Indonesia mah top, ya kan? Ini Indonesia, virus belum datang udah tersebar tuh penangkalannya, cara menghadapinya, tip-tipnya, ya kan? Sampai hal-hal yang belum ada pun disebarkan, peraturan dari negara lain, kejadian negara lain, padahal virusnya belum nyampe di Indonesia tuh. Ini Indonesia, segimana hebatnya peraturan, pemberitahuan, info, suruh di rumah saja, lockdown, sampai tagar di rumah aja. Mempan nggak? Ini Indonesia, bro. Tidak semuanya orang Indonesia itu. Kenapa? Mereka berpikir dan emang segala penyakit, mau virus mau apa, itu datangnya dari Allah. Ini teguran, bro, ya kan? Ayolah, come on, ini Indonesia, sehebat-hebatnya kita. Ada yang mengatakan kita pasrah aja, hadapin saja, nanti juga ini lewat. Bro, semua itu oke, kita pasrah. Tapi kalau kita hanya berdiam, itu bukan pasrah namanya, mati konyol itu namanya, ya kan? Kadang saya nggak membela ya, kalau kita lihat dua sisi. Bagi orang mungkin masyarakat seperti saya, awam lah ya, kalau kita lakukan semua apa-apa yang diperintahkan sama pemerintah, ada bagusnya. Tapi bagi kita yang kerjanya di lapangan, bagi pedagang semua, pusing, bro. Lah, kalau kita di rumah gak ada pemasukan, sedangkan apa? Kita perlu makan, perlu jajan anak, perlu kebutuhan lain. Kalau nggak ada duitnya mau apa? Ya kan? Hebat lah orang-orang bilang, artis-artis bilang, di rumah aja lah kita, diam diri di rumah aja kita. Ayo kita bantu pemerintah, putuskan rantai virus COVID-19 ini. Nah, mereka yang ngomong itu banyak duit, bro, ya kan? Udah belanja duluan. Lah kita di masyarakat bawah, orang makan aja kalau nggak jual kayak gini, hari ini kita jualan, hari ini kita usaha, habis buat paling 1-2 hari, hebat-hebatnya sih 5 minggu. Lah ini lockdown 1-2 minggu, iya kan? Gampang orang-orang berita, ayo kita lockdown. Youtuber juga banyak, yang artis-artis ya, semuanya mengatakan ayo kita dukung pemerintah ini nih. Nah, kalian kehidupannya udah enak lah, masyarakat ayo tuh, bro, come on. Kita lihat yang di bawah, ya kan? Orang-orang yang menganjurkan lockdown itu mungkin pemikirannya selalu ke atas, nggak lihat ke bawah. Ayo coba kita subuh datang ke pasar. Lah kalau nggak ada jualan, kita makan apa? Bini gua juga kalau misalkan sehari nggak ada yang jualan, yang keliling itu ngambek-ngambek, mau makan apa kita? Mungkin bagi saya sama istri saya sih oke lah. Lah anak-anak kita, anak-anak Anda mau apa? Ya kan? Oke, kita akan putus rantai ini, kita diam di rumah. Lah bagi saya yang kerja,
Orang kita kerja aja banyak aturan, kalau datang begini, kalau datang begini, ya kan. Jangan peluk-peluk anak. Nah, anak-anak saya kadang-kadang atau anak yang lain kalau datang, ayah, abi, babe apa, pengen meluk. Oke, sementara kita ikutin demi tidak tersebar atau memutus rantai itu. Sampai di kantor pun ada kebijakan-kebijakan baru, dan emang kerasa bro. Baru berapa hari lah, baru hampir 2 minggu dampaknya kita apa, cuman yaitu ini Indonesia bro, nongkrong banyak, yang jalan-jalan banyak, ya kan. Jadi apa ya saran saya, kalau kita pasrah apa adanya, salah bro. Nabi Muhammad aja panutan kita. Ada 21 ceritanya. Ketika sahabatnya itu mau sholat, dia membiarkan kuda, dia naik kuda, kudanya dibiarkan tanpa ditaliin. Datang Nabi mengatakan, kenapa kudanya nggak ditaliin? Sahabat bilang, saya pasrah aja Rasulullah. Bukan begitu pasrah itu, ditaliin dulu, terus baru kita pasrah ke Allah. Yang penting apa? Kita udah melakukan yang terbaik, kita sudah menjaga barang kita. Nah itu kita harus untuk kita jangan pasrah, jangan apa, kita lakukan dulu. Kenapa? Ambil hikmahnya lah. Terus tolong ke pemerintah, ke media, ke siapa aja, jangan beritakan yang meninggal aja, yang kena dampak dari corona ini. Beritakan yang sehat, ya kan. Karena orang-orang Indonesia ini, Indonesia bro, pinter semua, ya kan. Banyak melalui WhatsApp terutama, foto-foto orang meninggal, katanya corona. Tapi ada lagi berita membantah, itu bukan penyakitnya, bukan ininya, tapi kena penyakit lain. Tolonglah yang mempunyai yang tangan apanya, jangan gatel lah. Kalau mau share, kalau perlu kita hentikan dulu, stop berita-berita tentang corona melalui WhatsApp, melalui media lain, ya kan. Kita dukung pemerintah, dukung semuanya, ya kan. Kenapa? Ini mungkin bermanfaat bagi kita. Kenapa? Kita ambil positifnya aja. Mungkin dengan corona biasanya kita terlalu fokus ke kerjaan, sekarang kita itu lebih dekat dengan keluarga. Waktunya kita berbanyak dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga, kita didik anak-anak kita, ya kan. Kita lebih dekat mungkin dengan saudara, dengan apa, dengan banyak di rumah. Kenapa? Ternyata kalau kita ambil sisi positifnya, 1 minggu ini saya nggak keluar dengan keluarga, itu ya memangkas budget kita juga. Tapi ya emang yang namanya anak kita diliburkan, jajannya lebih naik bro. Kalau sekolah cuma 10.000, pas di rumah 15.000. Nah, kita tinggal saranin ke pemerintah, ini gimana caranya masyarakat sana, apalagi nanti kalau diperpanjang, ya kan. Nah, yang kedua mungkin dengan berkumpul apa, akhirnya kita dikembalikan ke diri sendiri. Oh iya, kita akan lebih fokus. Terutama mari, mungkin ada yang salah di ibadah kita, kita perbaiki ibadah kita, ambil hikmahnya bro. Semuanya jangan melihat negatifnya aja, positifnya. Semua itu ada. Allah itu udah. Mungkin ini udah ada ketentuannya. Kita jalani, kita dukung pemerintah. Kenapa? Semua akan ada nilai baiknya. Mari dukung pemerintah. Kita di rumah aja, lockdown. Kita kembali ke diri kita. Perbanyak waktu dengan keluarga. Kita fokus ke ibadah lagi.
Mungkin itu aja saran saya. Dan mungkin terakhir, tolonglah bagi media televisi apa, sering-seringlah memberitahu ke masyarakat, jangan mengutamakan sinetron, mengutamakan apalah tetak takso kayak gitu. Karena apa? Oke, mungkin itu menghibur, tapi akhirnya apa? Tidak mendidik masyarakat buat apa? Ya kan? Oke, mungkin sekian itu dari saya. Semoga saja bermanfaat. Mari kita baca Al-Fatihah bagi orang yang terkena virus ini. Kita kirim doa Al-Fatihah, semoga diterima di sisinya. Dan juga bagi yang sembuh, mari kita ikuti cara mereka bisa sembuh. Kita ikuti aturan pemerintah, lockdown dulu, kita stay dulu kita di rumah. Sekian teman-teman, jaga keluarga kita, jaga saudara kita, jaga kesehatan kita, ambil positifnya dari kejadian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.